Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat belajar anak-anakku sekalian. Masih bersama dengan Ibu Tati, kita akan melanjutkan bab getaran, gelombang, bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Pada video sebelumnya, kita sama-sama membahas tentang getaran. Dan sekarang kita akan membahas mengenai gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Perhatikan gambar. Contoh gelombang. Tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah. Sklinki atau pegas yang digerakkan maju mundur secara terus-menerus. Ketika kita ke pantai, kita melihat gelombang ombak. Ketika batu dijatuhkan ke air, terlihat gelombang air menyebar ke segala arah. Gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Itu adalah contoh-contoh gelombang. Berdasarkan medium perambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Apa itu medium? Medium itu adalah tempat merambatnya gelombang. Yang pertama, ada gelombang mekanis. Gelombang yang perambatannya memerlukan medium perantara. Contoh, gelombang air, gelombang tali, gelombang bunyi, gelombang sklinki. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang yang perambatannya tidak memerlukan medium. Contoh, gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama, gelombang transversal. Gelombang yang merambat tegak lurus dengan arah getarnya. Contoh, gelombang tali dan gelombang air. Perhatikan gambar gelombang tali. Ketika tali digerakkan ke atas dan ke bawah, arah rambat gelombang tegak lurus dengan arah getarnya. Yang kedua, ada gelombang longitudinal. Gelombang yang memiliki arah rambat yang sejajar dengan arah getarnya. Contoh, gelombang bunyi dan gelombang pada sklinki. Perhatikan gambar di bawahnya. Ketika sklinki kita gerakan maju mundur secara terus-menerus, terlihat arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, gelombang transversal. Ketika tali diberi simpangan, tali akan bergetar dengan arah getaran ke atas dan ke bawah. Perhatikan gambar. Pada gelombang transversal, ada bagian-bagian dari gelombang yang kalian harus pahami. Yang pertama, banyaknya gelombang atau N. Pada gambar, banyaknya gelombang adalah 2/4 gelombang. Yang kedua, amplitudo, simpangan terbesar. B aksen atau D aksen. Yang ketiga, dasar gelombang, titik terendah gelombang, yaitu ada di D, H. Yang keempat, puncak gelombang, titik tertinggi gelombang, yaitu terdapat pada B dan F. Yang kelima, lembah gelombang. Lembah gelombang yaitu lengkungan C, D, E dan lengkungan G, H, I. Bukit gelombang, lengkungan A, B, C dan lengkungan E, F, G. Yang terakhir, panjang satu gelombang, istilahnya adalah lambda. Panjang satu gelombang yaitu jarak satu bukit gelombang dan satu lembah gelombang. Jadi panjang satu gelombang yaitu A, B, C, D, E dan E, F, G, H, I. Gambar gelombang transversal kembali. Pada gambar, banyaknya gelombang yaitu 2/4 gelombang. Terdiri dari A, B, C, D, E satu gelombang, E, F, G, H, I satu gelombang, I,
itu belum setengah gelombang, tapi baru seperempat gelombang. Jadi jumlah totalnya 2/4 gelombang. Satu gelombang bisa dimulai dari C, D, E, F, G, atau dari D, E, F, G, H, I. Yang penting satu gelombang terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Jadi tidak harus memulai gelombang dari A, B, C, D, E atau dari E, F, G, H, I. Pada gelombang transversal juga ada istilah periode gelombang atau T besar. Waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang, satuannya second, dan frekuensi gelombang atau F, jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 second, satuannya hertz. Masih ingatkah kalian rumus mencari periode dan frekuensi? Dan contoh gelombang transversal berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Banyaknya gelombang N pada gambar gelombang transversal di samping adalah 1,5 gelombang. A, B, C, D, E 1 gelombang, E, F, G setengah gelombang. Bukit gelombang A, B, C, E, F, G. Lembah gelombang C, D, E. Panjang satu gelombang atau lambda A, B, C, D, E atau C, D, E, F, G. Setengah gelombang A, B, C atau C, D, E atau E, F, G. Gelombang transversal selesai, dilanjutkan dengan gelombang longitudinal. Jika kita menggerakkan sklinki searah dengan panjangnya dengan cara mendorong dan menariknya, akan terbentuk pola-pola gelombang seperti pada gambar. Satu gelombang longitudinal atau lambda terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Perhatikan gambar. Ada berapa gelombang longitudinal? Ada 2 gelombang. Satu rapatan, satu renggangan, itu satu gelombang, dan satu rapatan dan satu renggangan itu satu gelombang. Jadi total ada 2 gelombang longitudinal. Hubungan antara panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat, dan periode gelombang. Kalau kalian perhatikan antara cahaya kilat dan bunyi guntur, mana yang terlebih dahulu? Walaupun guntur dan cahaya kilat muncul dalam waktu yang bersamaan, kamu akan melihat cahaya kilat lebih dahulu karena cahaya merambat jauh lebih cepat daripada bunyi. Ini yang dikenal dengan istilah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang dilambangkan dengan V dengan satuan m/s atau meter per second. Karena gelombang menempuh jarak satu panjang gelombang dalam waktu satu periode gelombang atau T besar, maka kecepatan gelombang dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan lambda per T besar, atau V sama dengan lambda dikali F. Keterangannya, V adalah cepat rambat gelombang, satuannya meter per second, lambda panjang satu gelombang, satuannya meter, T besar periode, satuannya second, F frekuensi, satuannya hertz. Sekarang tugas kalian adalah memperhatikan contoh soal yang ibu berikan dan mengerjakan soal-soal. Selamat mengerjakan dan tetap semangat.